disebut sebagai negara yang kaya raya. Kita memiliki batu bara, nikel, emas, minyak bumi, gas alam, hingga hutan tropis yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Namun, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Kalau kekayaan alam kita begitu melimpah, mengapa masih banyak daerah yang kaya sumber daya alam justru tertinggal? Mengapa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud? Dan yang paling penting, kemana sebenarnya potensi pendapatan negara dari kekayaan alam itu mengalir? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar kritik, tetapi menjadi pengingat bahwa kekayaan alam yang melimpah belum tentu memberikan manfaat apabila pengelolaannya masih diwarnai praktik korupsi. Inilah yang akan kita bahas, bagaimana korupsi di sektor sumber daya alam dapat menghilangkan potensi pendapatan negara dan menghambat pembangunan ekonomi Indonesia. Korupsi di sektor sumber daya alam bukan hanya soal seseorang mengambil uang negara. Masalahnya jauh lebih besar dari itu. Korupsi bisa terjadi sejak proses pemberian izin tambang, pengelolaan hasil tambang, penebangan hutan, hingga pembagian keuntungan yang tidak transparan. Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Padahal, uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, memperbaiki jalan, memberikan beasiswa, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, sektor sumber daya alam masih menjadi salah satu sektor yang menyebabkan kerugian negara paling besar akibat tindak pidana korupsi. Angka kerugiannya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Jumlah tersebut tentu bukan angka yang kecil. Kalau dana sebesar itu benar-benar masuk ke kas negara, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Persoalan utamanya bukan karena Indonesia kekurangan sumber daya alam, justru Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola. Ketika ada oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dampak korupsi di sektor sumber daya alam juga tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, lingkungan hidup juga ikut menjadi korban. Misalnya, pembukaan tambang yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan hutan rusak, sungai tercemar, dan lahan menjadi tidak produktif. Akibatnya, masyarakat sekitar kehilangan mata pencaharian. Dalam beberapa diskusi mengenai korupsi, jurnalis Najwa Shihab pernah menyampaikan bahwa korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat. Selain itu, pakar hukum Ferry Amsari juga sering mengingatkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam sangat berbahaya karena kekayaan alam adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan terhadap proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting. Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, masyarakat juga dapat ikut mengawasi. Salah satu hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah penegakan hukum. Hukuman bagi pelaku korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak dianggap sebagai kejahatan yang risikonya kecil. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, memberikan penegakan hukum yang tegas, memanfaatkan teknologi digital dalam proses perizinan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan dan hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada akhirnya, kekayaan sumber daya alam merupakan anugerah yang sangat berharga bagi Indonesia, namun kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat apabila masih dikelola dengan cara yang tidak jujur.